Ini pertemuan saya yang keempat dengan Ustadz Al-Asih UAS. Mudah-mudahan pertemuan kelima di gedung resepsi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini satu suasana yang membuat kita berpikir sambil menikmati keindahan itu. Dan keindahan pertama tadi dibuka oleh puisi dari Ibu siapa tadi ya? Oleh Uni. Apa nama tutu? Tengkulu. Oke, coba kita carikan Tengkulu. Saya mau berpantun tapi kurang dapat nih. Tengkulu Melayu di Sungai Sebayang, ingin kurayu supaya saling sayang. Oke, kita apanya? Nanti sampaikan lewat WA nanti. Oke, tadi puisinya tentang suara pohon. Padahal kita tahu pohon tidak bisa bersuara. Tapi hanya melalui puisi, suara itu menjadi nyaring. Karena diucapkan dari batin yang bersih. Begitulah hidup. Ada hidup yang ditulis melalui narasi akademis, ada hidup yang ditulis melalui puisi itu. Dan suara pohon itu adalah suara langit. Kita ingat ada satu peristiwa kira-kira di tahun 70 ketika seorang profesor hukum di Arizona diminta oleh sebatang pohon untuk menjadi lawyer dia di pengadilan Arizona. Peristiwanya kira-kira seperti yang kita sedang saksikan hari ini. Ada sebuah lokasi di hutan Arizona yang hendak dibabat oleh investor untuk dijadikan taman rekreasi. Lalu ribut. Bayangkan ini tahun 70, saya ingat saya tahun 70-an. Ribut karena menganggap bahwa pohon, batu itu adalah benda alam yang tidak mampu bersuara. Oleh karena itu dia akan ditebang, digusur untuk jadi tempat rekreasi itu. Di dalam keadaan pertengkaran, debat panjang tentang boleh nggak lokasi itu dibuat tempat rekreasi, datang seorang profesor hukum. Dia bilang begini, tidak boleh karena pohon berhak untuk protes. Lalu timbul problem di dalam ilmu. Untuk protes, pohon itu harus datang before the law, datang di depan hukum. Artinya pohon itu harus berjalan sia, datang di depan pengadilan lalu ajukan protes. Pohon tidak bisa lakukan itu. Tetapi sang profesor diberi akal lengkap oleh Tuhan, oleh alam semesta. Lalu si profesor itu menulis sebuah paper pendek, mungkin cuma 5-6 halaman, untuk membuktikan bahwa pohon bisa bersuara dan bisa datang di depan pengadilan. Bunyi paper itu saya masih ingat, judulnya Should Trees Have Standing? Tanda tanya. Bahasa Indonesia kira-kira, apakah pohon punya hak untuk berdiri di depan pengadilan mempertahankan eksistensinya? Should trees have standing? Ribut. Pada waktu itu belum ada hukum lingkungan, kita belum mengenal subjek hukum. Subjek hukum pada waktu itu adalah manusia, antroposentris, belum batu, belum pohon. Tetapi sang profesor mengerti bahwa dia dipanggil oleh alam semesta untuk menyelamatkan sebatang pohon itu supaya tidak ditebang. Maka akal pikiran dia muncul, dia bikin persamaan dengan anak yang lumpuh, yang tidak bisa bicara, tapi dia berhak untuk dapat warisan bapak ibunya. Seorang cacat yang tidak mungkin berdebat dengan lawyer-lawyer oligarki di pengadilan,
Tapi dia berhak untuk mempertahankan warisan peradaban, warisan adatnya demi tuah dan marwah. Karena itu kemudian tulisan dari namanya Christopher Stone, nah saya ingat lagi dia, dari Pak Christopher Stone ini membuat dunia akhirnya terbuka pikirannya bahwa sesuatu yang tidak punya kemampuan bicara, unspeakable, harus dibantu oleh mereka yang punya kemampuan bicara. Jadi sama seperti seorang anak atau seorang kawan keluarga yang cacat yang tidak mungkin mendalilkan pikirannya, dia dibantu oleh LBH, dibantu oleh Walhi, dibantu oleh Polda untuk mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin dia perlihatkan karena cacat fisik atau cacat inteleknya. Nah, sejak tahun 70 akhirnya pohon itu diberi hak untuk mempertahankan diri melalui masyarakat adat yang melindungi pohon itu atau yang menghidupi pohon itu. Itulah dimulai teori tentang legal standing dari pohon. Jadi sangat terima kasih tadi Ibu mulai dengan pohon, jadi saya ingat lagi banyak hal tentang pohon. Sekarang sudah biasa di dalam ilmu lingkungan, dalam teori filsafat lingkungan, hak pohon untuk tetap hijau, hak batu untuk tetap bulat, hak bukit untuk hijau. Itu yang membuat ilmu lingkungan itu mengerti bahwa subjek hukum lingkungan itu bukan cuma orang, bahkan cacing, gajah, serangga, burung, rumput punya legal standing. Jadi teman-teman, kita mau belajar pagi ini bahwa alam semesta tidak sekedar dihidupi oleh manusia, tapi juga dihidupi oleh non-human being, yaitu makhluk. Nah, semua yang kita sebut makhluk itu berhak mempertahankan eksistensinya. Apa dasarnya? Sama-sama ciptaan Tuhan. Saya, Ustadz Somad, Ibu membaca puisi tadi itu, kalau kita meninggal, kita sama-sama bangkai, sesama bangkai dengan bangkai kucing, bangkai gajah, bangkai semut, gak ada bedanya. Kita sama-sama diurai kembali oleh ibu bumi menjadi mineral. Kita sama-sama jadi biomasa. Tubuh saya adalah biomasa. Kotoran kucing adalah biomasa. Di situ kita belajar tentang kesetaraan makhluk. Nah, sekarang kita lagi berupaya di dunia ini, di seluruh dunia orang bicara tentang environmental ethics, hak lingkungan. Jadi ada perpindahan subjek hukum dari manusia pergi pada alam itu. Kita sedang berupaya untuk membaca paradoks-paradoks itu. Memang masih banyak debat dalam ilmu hukum. Nah, ini ada sungai ini. Kira-kira 10 tahun lalu ada sebuah sungai di New Zealand, Selandia Baru, yang karena perjuangan para pecinta lingkungan, si sungai itu diberi hak penuh sebagai subjek hukum. Anda tidak boleh kotor dia, bahkan Anda tidak boleh cemplungin sesuatu di situ, Anda tidak boleh ambil airnya, Anda hanya boleh lihat dia. Sungai itu diberi subjek hukum penuh, seolah-olah sungai itu manusia. Memang ada problem. Bagaimana kalau sungai itu menenggelamkan orang? Apakah dia bikin pidana? Sungainya mesti dipenjara tuh. Problem filosofi muncul dari situ. Tetapi problem itu menimbulkan satu diskusi panjang di dunia sekarang ini tentang subjek hukum baru di dalam persahabatan antar makhluk. Jadi hal macam ini memang seolah-olah apa sih, kok bisa iya, tetapi ada bagian yang tersembunyi dalam alam semesta yang kemudian dikenali oleh mereka yang berpikir
dan dimunculkan sebagai problem sekaligus solusi. Dimunculkan sebagai problem oleh mereka yang berpikir. Ikra, ikra, ikra. Mereka yang membaca alam semesta di dalam teks naturalnya mengerti bahwa di belakang alam semesta kita mesti baca tanda-tanda kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu mulai terjadi kerusakan, tanda-tanda itu juga ditunjukkan oleh alam semesta, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak salah ada surat nanti Pak Ustadz yang selalu menjadi referensi saya tuh. Sudah kami tunjukkan sebagian dari akibat kerusakan yang dibuat oleh manusia supaya mereka belajar dari kerusakan itu. Surat Ar-Rum ayat 145, benar. Yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kerusakan itu sudah kami hukumkan pada mereka supaya mereka belajar. Hanya sebagian loh. Bagaimana kalau semesta itu dihukum seluruhnya? Bagaimana kalau diulangi keadaan yang pernah dialami oleh Nabi Nuh itu? Jadi kita belajar dari tata bahasa alam. Dalam upaya untuk belajar itu kita mau diskusi banyak hal, nanti ada soal-soal teknis. Tapi sekali lagi, di Indonesia kita lagi berupaya untuk menghasilkan cara berpikir baru, yaitu membuat kita percaya bahwa kita sedang menghadapi krisis multidimensi. Satu katastrofi, satu kekacauan kecil di dalam kondisi ekologi bisa membatalkan negeri ini dari cita-cita menjadi makmur. Nah, urut-urutan itu yang sedang kita lihat sekarang. Pak Kapolda Riau, Gubernur Riau, Bupati Kampar mengambil inisiatif untuk memulai perjuangan melindungi alam berbasis adat, berbasis keindahan lingkungan. Nah, karena itu sejak Pak Kapolda memimpin Riau, kita melihat ada satu kurikulum baru, yaitu kurikulum polisi yang peduli lingkungan. Kebijakan-kebijakan kepolisian yang juga menghendaki melibatkan alam. Melibatkan artinya meminta supaya manusia mengerti bahwa ada makhluk lain yang harus berpartisipasi untuk menghidupkan harapan tentang Riau yang hijau, Sumatera yang hijau, Indonesia yang hijau. Kita ingin ada partisipasi. Nah, kata partisipasi itu seringkali cuma dianggap partisipasi artinya manusia diminta bersama-sama manusia lain untuk menjaga lingkungan. Itu masih bersifat antroposentris. Kita ingin hormati hak rumput untuk tetap hijau, karena rumput adalah selimutnya bumi. Karena itu kita mesti menganggap bahwa rumput, pohon, batu sama haknya untuk berpartisipasi di dalam upaya mewujudkan kedamaian di bumi. Istilah lain dari melibatkan partisipasi batu, cacing, serangga, air di dalam merawat bumi namanya ekosipasi. Artinya ada warga negara baru di dalam kehidupan kita, yaitu ekologi. Nah, istilah itu dimunculkan di dalam bentuk disertasi pidato ilmiah oleh seorang profesor yang adalah teman saya, teman Pak Ustadz, teman Pak Herimen, pendiri Tumbuh Institut, namanya Profesor Robertus Robert. Mana Pak Robert? Tadi disebut namanya. Jadi kita serius mendalilkan cara berpikir baru, bukan sekedar ya demo oke, puisi oke, bagus semuanya tuh, nasihat, tetapi studi akademis pun sedang kita lakukan. Jadi Pak Robertus Robert menulis kemarin, seminggu lalu, satu pidato ilmiah sebagai alasan kenapa dia menjadi profesor akhirnya, yaitu dia mengubah cara berpikir kita dari partisipasi warga negara
menjadi ekosipasi lingkungan, ekosipasi, partisipasi yang sifatnya